karena santri Al-Hikam itu santri-santri mahasiswa yang sudah memilih jurusan masing-masing sehingga dia mempunyai technical skill yang baik berdasarkan disipliner keilmuan yang dia pilih. Bagaimana pandangan jauh dari Al-Mafullah Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi dalam memandang ketiga ini yang nantinya? Romo Kiai Ahmad Hasyim Muzadi itu sepersaksian saya, beliau itu sangat mengidolakan Imam Al-Ghazali. Karena dalam pandangan beliau, ilmu itu harus berbuah amal, dan itu baru namanya prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat podcast Staima sekalian, berjumpa lagi di Staima Podcast dalam edisi spesial Ramadan Keren bareng Staima. Sekarang kita akan membahas sebuah pembahasan yang luar biasa, karena juga sebentar lagi mengingat kita akan menyambut yaitu hari lahir Pesma Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang pada tanggal 17 Ramadan 1445 Hijriah. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita telah kedatangan tamu spesial kita yang pastinya beliau tidak asing, khususnya bagi santri dan mahasiswa di Al-Hikam maupun di Staima Al-Hikam Malang. Kita telah bersama-sama kehadiran dengan pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang, Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Nafi. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Abah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kelihatan kalau puasa ya. Kelihatan. Ya. Masih semangat kalau puasa ini Abah? Oh, ya, harus. Insya Allah. Baik teman-teman sekalian, tadi begitu beliau saja semangat ya. Kita telah bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang, yaitu Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Nafi, atau yang biasa kalau santri Al-Hikam pasti biasa menyebut beliau dengan panggilan Abah Nafi ya. Baik, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, karena ini juga berhubung dekat dengan waktu harlah pesantren mahasiswa Al-Hikam, dan tentunya tema ini menjadi sangat menarik untuk kita perbincangkan teman-teman sekalian, yaitu tema kita pada podcast kali ini adalah trilogi pesantren dalam membangun generasi yang Rabbani. Oke teman-teman sekalian, Rabbani sebagaimana kita tahu pasti menggambarkan sebuah generasi emas di zaman Rasulullah, dan juga mereka para generasi Rabbani ini tidak hanya pandai dalam hal beragama, tidak hanya amaliyahnya bagus, akan tetapi intelektualnya juga bagus, disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan begitu, sesungguhnya adalah Pesma Al-Hikam dan Staima Al-Hikam ini merupakan cerminan dari bagaimana Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi ingin membangun sebuah generasi baru yang nantinya generasi yang Rabbani, yang dimana kita santrinya, mahasiswanya tidak hanya bertakwa kepada Allah, akan tetapi juga memiliki spirit yang besar dalam membangun peradaban di dunia. Oke, Abah, sebelum kita masuk nih ke yang namanya tadi pembahasan kita tentang trilogi pesantren dalam membangun generasi yang Rabbani, dan ini juga kan kita dalam keadaan suasana Ramadan. Sebenarnya bagaimana sih makna Ramadan menurut Abah sendiri? Dan juga dulu kan Abah sudah lama membersamai Abah Hasyim. Bagaimana juga dulu makna Ramadan yang dimaknai oleh Abah Hasyim dulu, Bah? Ya, terima kasih. Ini sebetulnya jawabannya sudah ada di mukadimahnya Amer, ini panjang sekali. Begini, Ramadan itu kalau perspektif pendidikan, Ramadan itu pendidikan yang holistik, menyeluruh. Tetapi kalau disederhanakan, sebetulnya Ramadan itu adalah aktivasi
agar seluruh software ruhani kita, latifah rabbaniyah ruhaniyah kita ini menjadi raja, menjadi penentu bagi aktivitas jawarih dan aktivitas amal keseharian. Itulah mengapa setelah kita dididik dengan kurikulum langit selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan yang awalnya berisi rahmah, lalu rahmat itu dikapitalisasi menjadi berkah. Rahmat dan berkah inilah yang memantaskan diri kita untuk mendapatkan ampunan, bahkan pembebasan dari api neraka. Nah, sesungguhnya itu makna hakiki Ramadan itu sekali lagi sebagai aktivasi seluruh latifah rabbaniyah ruhaniyah, dan dia adalah hakikat diri kita, sehingga di penghujung Ramadan itu ada Idul Fitri. Jadi kembali kepada fitrah, artinya kembali kepada instrumen ruhaniyah yang by design oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ahsana taqwim. Itu saya kira. Kalau bahasanya Umer mahasiswa kan kurang lebih begitu. Kalau bahasanya orang kampung ya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kan tadi kan Ramadan adalah diartikan bagaimana di bulan ini ada berkah, ada rahmat, dan juga nanti ujungnya ada pengampunan. Gini bah, apabila kita masukkan kurikulum Ramadan tadi yang di awalnya ada rahmat, ada berkah, dan ada ampunan dengan spirit yang dibangun oleh Abah Hashim, yaitu yang pasti setiap santri itu pasti mengenal spirit ini, yaitu ada 3 mutu: amaliyah agama, prestasi ilmiah, dan persiapan hidup. Bagaimana kurikulum Ramadan ini dapat yang nantinya memasukkan spirit ini hingganya nanti di bulan yang Idul Fitri kita mendapat kemenangan yang hakiki itu dengan 3 spirit ini. Ya, saya memberikan background sedikit tentang Romo Kiai Ahmad Hasyim Muzadi. Romo Kiai Ahmad Hasyim Muzadi itu sepersaksian saya, beliau itu sangat mengidolakan Imam Al-Ghazali. Yang kedua mengidolakan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau kita boleh simpulkan 2 beliau ulama besar yang masyhur itu, sebetulnya di dalam memandang manusia dan bagaimana mendidik manusia, ya beliau-beliau itu integralis yang tidak memisahkan antara aktivitas duniawiyah dan aktivitas ukhrawiyah, yang pandangan terhadap kehidupan itu harus dibangun secara seimbang. Bahkan Imam Al-Ghazali berpendapat ilmu itu tidak dibagi menjadi ilmu umum atau ilmu agama, tetapi ilmu itu ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat, bahkan madarat. Nah, itulah yang melatar belakangi Romo Kiai Ahmad Hasyim Muzadi di dalam melihat apa saja in term of edukasi terkait dengan mendidik manusia ini, ya harus dididik secara keseluruhan. Seluruh potensi-potensi fitriyah, apakah potensi akliyah, potensi rohaniyah, bahkan potensi-potensi sosial skillnya, istimaiyahnya, itu harus dikembangkan secara seimbang. Berdasarkan latar belakang pemikiran seperti itu, itulah kemudian Romo Kiai Hasyim Muzadi
memberikan kita warisan pemikiran dan arah bagi tujuan pendidikan di Al-Hikam ini, yang kemudian kita kenal sebagai moto pesantren Al-Hikam ini, yakni amaliyah agama, prestasi ilmiah dan kesiapan hidup begitu. Nah, untuk mengembangkan dan mengaktifikasikan gitu ya amaliyah agama ini, juga ada instrumen, ada porsi mengaktifasikan prestasi ilmiah maupun kesiapan hidup. Juga harus ada fasilitasi agar potensi-potensi fitrah manusia yang ahsanat taqwim itu tumbuh kembang full blossom seperti bunga yang mekar di musim bunga itu. Nah, tentu moto itu kemudian menjadi landasan bagi operasionalisasi seluruh proses tarbiyah yang ada di dalam pesantren Al-Hikam, yang belakangan nilai-nilai itu akan dicangkokkan di dalam sekolah tinggi agama Islam Ma'had Ali Al-Hikam menuju Universitas Hasyim Muzadi. Saya kira jadi mungkin bisa kita ulik satu-satu nih, Bah. Bagaimana sih dalam hal amaliyah, mungkin dalam hal prestasi dan dalam hal kesiapan hidup, bagaimana pandangan jauh dari Al-Mafullah Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi dalam memandang ketiga ini, yang nantinya di mana setiap santri, setiap mahasiswa dapat tertancap di sanubarinya yang kuat, hingga ini dapat diamalkan nantinya tidak hanya pada saat beliau nyantri, tetapi juga nanti sampai di ujungnya adalah bagaimana kesiapan hidup tadi yang dicita-citakan oleh Al-Mafullah Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi menjadi sosok yang ahsanit taqwim tadi. Ya. Sekali lagi bahwa Romo Kiai Ahmad Hasyim Muzadi ini orang yang sangat optimis cara pandangnya terhadap manusia. Manusia itu pada dasarnya baik dan mempunyai potensi-potensi fitrah kebaikan, dan itu given from the heaven, paringannya Allah gitu kan. Nah, ikhtiar di dalam mengembangkan seluruh potensi positif manusia itu dicanangkan amaliyah agama. Amaliyah agama dalam pengertian amal ilmiah, ilmu amaliyah. Orang harus terus menambah-nambah ilmunya. Agar apa? Agar bisa meningkatkan kualitas amalnya. Sebegitu pula amal itu harus terus dilandasi dan ditingkatkan kualitasnya dengan tambah-tambahnya ilmu. Ilmu amaliyah dan amal ilmiah itu sebetulnya sesuatu yang lahis bagi capaian-capaian yang dikehendaki, baik apapun. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'ilin bil ilmi. Jadi moto amaliyah agama ini dalam pengertian amal ilmiah, ilmu amaliyah. Sebodoh-bodohnya orang insya Allah punya amal. Amal itu kalau diilmui insya Allah akan meningkat kualitasnya. Nah begitu sebodoh-bodohnya orang, ya nggak ada orang yang nggak punya ilmu sama sekali. Maka ilmu itu kalau diamalkan, dawuhnya Rasulullah, orang yang mau mengamalkan ilmunya, Allah akan memberitahu ilmu yang dia tidak ketahui, sehingga praktis make perfect. Amal ilmiah, ilmu amaliyah itu sebetulnya konsekuensi logis. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Nah yang kedua, prestasi ilmiah. Beliau tidak menggunakan prestasi akademik. Kalau prestasi akademik itu konotasinya, simbolnya angka-angka, capaian-capaian kognitif, meskipun ya tidak sesederhana itu. Nah, beliau menggunakan prestasi ilmiah karena dalam pandangan beliau ilmu itu harus berbuah amal, dan itu baru namanya prestasi.
Jadi dan agama ini memandu kita agar ilmu yang kita miliki berbuah amal, dan amal itulah yang sesungguhnya buah dari ilmu, dan itu artinya adalah prestasi kita. Jadi ilmiah di sini, prestasi ilmiah ini adalah ketika capaian-capaian akademik kita berbuah manfaat praktis menjadi amal saleh. Nah, tentu saja antara amalia agama dan prestasi ilmiah itu juga tidak boleh dipisah-pisahkan, kan? Karena dua-duanya sebetulnya membentuk, ya kan? Amal membentuk. Ya, amal membentuk, ilmu dibentuk juga oleh amal. Begitu selanjutnya. Nah, keduanya ini memerlukan disiplin. Ya. Dan di dalam amalia agama maupun amalia ilmiah, dua-duanya ada disiplin. Maka ada disiplin keilmuan, fakultatif. Nah, itu semuanya isinya disiplin. Nah, asumsi kita, bila seseorang itu amalia agamanya baik dan prestasi ilmiahnya baik karena dibentuk oleh kedisiplinan yang baik, maka insya Allah orang ini secara mental dia mempunyai kesiapan untuk menghadapi dinamika dan tantangan-tantangan hidup. Nah, sebetulnya untuk menghadapi hidup, kata kuncinya adalah kemampuan untuk beradaptasi, adaptasi terhadap dinamika kehidupan dalam pengertian yang menyeluruh gitu. Nah, apabila kesiapan mental untuk menghadapi dinamika hidup itu masih di backup dengan technical skill, karena santri Al-Hikam itu santri-santri mahasiswa yang sudah memilih jurusan masing-masing sehingga dia mempunyai technical skill yang baik berdasarkan disipliner keilmuan yang dia pilih. Insya Allah gabungan dari tiga hal itu tadi, amalia agama, prestasi ilmiah, dan kesiapan hidup, insya Allah Al-Hikam ini akan menjadi fasilitasi untuk mengantarkan anak-anak memproses dirinya waktu menjadi mahasiswa, dan semoga pada saatnya menjadi sarjana yang mempunyai integritas keilmuan sekaligus keislaman, yang mempunyai kesiapan untuk menjadi anfa'un nas, yang kita harapkan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Saya kira visi para pandangan dan cara pandang Romo Kiai Ahmad Hasyim Muzadi di dalam memfasilitasi anak-anak santri mahasiswa itu, saya kira bisa disederhanakan di dalam rumusan moto yang memang itu otentik, asli, tinggalane dawuh pemikirannya Romo Kiai Ahmad Hasyim Muzadi. Luar biasa ya, pemikiran bagaimana Almarhumullah Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi mampu berpikir ke depan, bahwasanya ke depan itu nanti, soalnya saya rasakan sendiri nih Bah, selaku mahasiswa dan juga sebagai santri di sini, bagaimana saat ini kalau di luaran sana kita melihat nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keadaban itu mulai terkikis, norma-norma itu mulai terkikis ya, karena pengaruh-pengaruh dari luar dan lain sebagainya, dimana karena kehidupan mahasiswa itu yang misalnya orang berpikir bahwasanya kehidupan mahasiswa itu ada kehidupan yang bebas. Bagi kalau kita sudah di luar, tanpa jauh dari orang tua, jauh dari pantauan sanak saudara, apalagi kayak saya nih perantau di Malang, itu bisa saja hidup bebas dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan hadirnya Pesma Al-Hikam, adanya Staiman Ali Al-Hikam dengan memberi tiga moto tadi, itu dapat apakah bisa menjawab tantangan yang saat ini ada, di mana itu kita tahu
kehidupan yang luar biasa bebasnya, nilai-nilai yang mulai tergerus oleh arus globalisasi dan lain sebagainya, Mbak? Romo Kiai Ahmad Hasyim Muzadi sebetulnya di dalam melihat kehidupan ini dengan kacamata yang sarwa optimis. Bahkan seringkali beliau mendawuhkan bahwa naturally manusia itu akan bergerak maju. Jadi madaniyun bittabai. Persoalannya adalah bagaimana mengambil sisi-sisi kemajuan zaman dengan cara pandang dan sikap yang positif sehingga kita bisa mengambil yang terbaik dari kemajuan-kemajuan itu untuk kita saring, yang kurang baik bahkan yang tidak baik kita hindari. Jadi tanpa mengurangi mengurangi pengakuan bahwa kemajuan-kemajuan itu juga memberikan manfaat, tetapi bahwa cara pandang yang selektif lalu dibarengi dengan saringan attitude dan sikap serta kepribadian yang baik, sehingga jargon yang sudah sangat lekat dengan dunia pesantren, al-muhafadzatu alal qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah, itu bisa kita terapkan. Nah, persoalannya adalah identifikasi yang qadim, yang salih itu juga membutuhkan keilmuan dan prasyarat-prasyarat supaya tidak salah identifikasi, apalagi untuk identifikasi yang jadid tapi yang aslah yang akan kita ambil. Nah, harapannya dengan moto 3 itu tadi, amalia agama, sehingga kalau amalia agamanya baik itu menjernihkan pikiran dan kolbu seseorang, sehingga capaian-capaian ilmu, sains dan teknologi itu kalau ada di tangan orang yang pikiran dan hatinya jernih, pikiran dan hatinya bersih, insya Allah sains dan teknologi itu juga akan menghadirkan kemanfaatan yang luar biasa bagi manusia. Tetapi yang baik sekalipun kalau dipegang ada di tangan orang yang pikiran dan hatinya tidak bersih, saya kira yang baik itu akan terdegradasikan menjadi sesuatu yang tidak baik, bahkan membahayakan. Begitu saya kira bahwa pesantren Al-Hikam ini dimaksudkan, diniatkan oleh Romo Kiai Ahmad Hasyim Muzadi untuk memfasilitasi anak-anak kita yang sedang berjuang menambah ilmu dan membangun skill, technical skill di masing-masing jurusan dan fakultas yang dia pilih, dalam waktu yang bersamaan juga bisa melengkapi apa-apa yang mungkin quote and quote tidak bisa maksimal diperoleh di bangku perguruan tingginya. Karena pembentukan karakter itu tidak bisa hanya semata-mata kognitif, yaitu sublimasi dari banyak faktor. Manusia itu sensitif, dipengaruhi dan mempengaruhi. Maka value environment yang memungkinkan bagi pengembangan dan perkembangan anasir-anasir fitrah manusia yang baik itu, saya kira pesantren masih menjadi tempat yang memenuhi syarat dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Saya kira itu, Umar, ya. Iya, berarti luar biasa ya, Mbak, ya. Ini juga ada yang mau saya tanyakan nih, Mbak. Ini karena ini menarik, karena juga sebentar lagi kita akan menyambut harlahnya pesantren mahasiswa Al-Hikam Malang. Pasti Abah dengan Almarhum Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi dari awal telah ikut membersamai
Almarhumullah Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi membangun pesantren ini. Bagaimana sih yang Abah lihat dari perkembangan zaman yang saat ini, yang dulunya mungkin di awal tahun 92, di awal tahun 92 Almarhumullah Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi dengan bismillah membangun pesantren ini, sebuah awal landasan yang beliau ambil untuk bagaimana membangun umat, khususnya membangun mahasiswa ini, dari mahasiswa yang dari awalnya mungkin di zaman itu teknologi belum begitu maju seperti sekarang, sampai akhirnya sekarang ini. Bagaimana sih Abah melihat perubahan-perubahan yang ada di pesantren ini, sampai pesantren ini yang luar biasa hari ini dikenal bukan hanya di kalangan nasional, bahkan sampai internasional. Ya, tahadus bin ni'mah ya. Sebetulnya apa yang dipikirkan, apa yang dicita-citakan Romo Kiai Ahmad Hashim Muzadi itu besar dan jauh ke depan. Bahwa Al-Hikam dimulai dari santrinya hanya 4, bertempat tinggal di tengah sawah, jauh dari permukiman, hingga sekarang ini kawasan Cengger Ayam ini sudah sesak. Mau nyebrang aja susah. Ya, tentu sudah ada yang banyak yang harus disyukuri. Tetapi kalau dihadapkan dengan pikiran, cita-cita dan harapannya Romo Kiai Ahmad Hashim Muzadi, masih banyak yang harus diikhtiarkan dan diperjuangkan oleh pesantren Al-Hikam ini. Karena sekali lagi, kalau akademik dari pesantren Al-Hikam ini seharusnya menjadi jembatan epistemologi, bagaimana agar norma-norma agama yang normatif ini mendapatkan signifikasi dan justifikasi kembali pada level metafisik dan spiritualnya kembali. Apa terbalik saya tadi ya? Jadi begini, saya ulangi lagi bahwa academically Romo Kiai Ahmad Hashim Muzadi itu menginginkan agar Al-Hikam ini menjadi jembatan epistemik yang mempertemukan kembali agama yang norma-norma agama yang normatif ini mendapatkan justifikasi dan signifikasi objektif pada level alur sains dan teknologi. Sebaliknya, ilmu sains yang objektif, yang free value, kata sementara orang, itu juga mendapatkan kembali justifikasi dan signifikasi pada level metafisika dan spiritualnya kembali, sehingga sains dan teknologi ini mengerti ke arah mana muaranya. Nah, sehingga kalau mengharapkan Al-Hikam ini menjadi jembatan yang mengikhtiarkan ya signifikasi dan relevansi antara norma agama dan objektivisme ilmu pengetahuan, maka sesungguhnya ini perjalanan yang tidak sederhana dan dimensi waktu dan ruangnya saya kira panjang. Karena itu sekali lagi sudah banyaklah yang harus kita syukuri selama perjalanan kurang lebih 30 tahun ini, tetapi sesungguhnya cita-cita Romo Kiai Ahmad Hashim Muzadi ini masih banyak ya yang harus diperjuangkan, diikhtiarkan, didoakan oleh Al-Hikam ini, sehingga betul-betul Al-Hikam ini bisa menyertai para mahasiswa bersamaan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, tetapi
tidak kehilangan jati diri sebagai muslim yang mempunyai integritas kemuslimannya sekaligus integritas keilmuan. Saya kira itu Umar, jadi bahwa yang lain-lain kalau kita kembali kepada sejarah perjuangan perintisan, dia selalu mengatakan bahwa pesantren itu ayang-ayangnya masjid gitu kan. Pesantren itu dibangun dengan cucuran air mata pengasuhnya, munajat kepada Allah dan bersama-sama keringatnya para santri. Jadi antara doa dan kerja keras itu harusnya menjadi etosnya pesantren, termasuk pesantren agama. Ikhtiar dan tawakal itu Ya, bahkan beliau itu ya kalau mendawuhkan ya ikhtiar itu doa lahiriah. Sementara doa itu ikhtiar batinnya. Sesungguhnya muaranya itu nanti ada pada keikhlasan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keterbatasan manusia kita ini. Luar biasa. Nih terakhir karena juga tadi kita ada menyinggung tentang kurikulum langit, kurikulum Ramadan. Bagaimana sih nantinya sarana dari kurikulum yang telah diberikan Allah, yaitu berupa Ramadan, dalam membangun generasi yang Rabbani ini, yang tadi yang sudah kita jelaskan bahwasanya bagaimana generasi ini adalah generasi yang takwanya kuat dan intelektualnya juga kuat, Jadi menggabungkan antara kedua ini dengan trilogi pesantren tadi yang ala Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi. Ya seperti yang didakwakan Rasulullah, puasa kita harus kita tingkatkan. Jangan puasa itu hanya memindah jadwal makan. Dari bisa makan 3 kali. Terus ya jangan hanya ibadah puasa. Ibadah-ibadah yang lain selain ibadah puasa, apakah yang fardu, yang sunnah, bahkan yang fadilah, harus kita upayakan peningkatannya selama bulan Ramadan ini. Itulah mengapa di dalam hadis didawuhkan bahwa isi puasa itu awalnya rahmah dalam pengertian iradatul khair. Jadi dengan puasa kurikulum langit ini Allah mengendaki kebaikan, iradatul khair. Nah, puasa yang memperbaiki ini karena Allah mengendaki dengan puasa itu kita menjadi lebih baik, itu harus kita kapitalisasi ya, untuk menjadi ya modal perbaikan selanjutnya. Nah, kapitalisasi kebaikan agar mendapatkan kebaikan yang lebih banyak itu sebetulnya berkah. Karena itu berkah itu didefinisikan sebagai ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan. Nah, kebaikan yang memperbaiki, ya kan? Tadi kan antara rahmat dan berkah. Kebaikan yang memperbaiki lalu dijadikan kapital untuk perjalanan proses perbaikan selanjutnya. Nah, itulah yang memungkinkan, memantaskan diri kita untuk mendapatkan pengampunan. Dan didahulukan barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban akan diampuni. Bahkan berakhir dengan itqun minan nar. Jadi ya kurikulum langit ya Ramadan ini dengan segala tupoksinya, asal puasa kita tidak hanya merubah jadwal makan dan minum, dan menambah waktu tidur. Dan menambah waktu tidur. Itulah mengapa Imam Al-Ghazali membagi puasanya seseorang itu jadi 3 KW, ini kan.
KW1, KW2 dan KW3. KW3. Nah, kalau KW3 ya sudah baik, sudah berpuasa. Tapi kan puasanya hanya memindah jadwal makan saja. Nanti KW2 ya tidak hanya memindahkan jadwal makan, tapi itu juga mempuasakan jawarih kita, mempuasakan mata kita, artinya mengendalikan penglihatan. Orang kalau mengendalikan mata terus merem terus malah nabrak-nabrak kan. Nanti kalau KW1 yaitu puasa yang integralis, tidak hanya jawarih tapi pikiran, hatinya dikendalikan, hanya ingat dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira yang saya maksudkan dengan kurikulum langit itu puasa itu ibadah yang cara melaksanakannya sungguh amat sederhana, tetapi kalau SOP-nya yang KW1, KW2, KW3 itu kita bisa usahakan sampai kepada KW1, Masya Allah, itu akan betul-betul mengembalikan software rohani kita dalam kondisi yang terbaik, ahsana takwim. Ya ibarat perangkat komputer itu mungkin ya setelah lama dipakai nggak karu-karuan, lalu di-defrag ulang kan, lalu di setup ulang, lalu di restart, dan akhirnya juga bekerja secara normal. Nah, itulah yang harus kita jadikan modal untuk 11 bulan yang akan datang, gitu kan, sehingga Allah berkenan mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Itulah mengapa untuk menyambut bulan Ramadan itu dahulunya Rasulullah nyegati itu mempersiapkan dirinya harus sejak bulan Rajab setidaknya, tapi sebetulnya adalah akumulasi dari perjalanan kualitatif kita selama 11 bulan untuk menjemput Ramadan yang selanjutnya, sehingga ya itulah modal prestasi kita yang bisa kita ikhtiarkan. Tapi tetap saja ujungnya kita tetap berharap dan mengharap hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya kira gitu. Baik, berarti luar biasa kurikulum Ramadan ini. Dan teman-teman sekalian, tidak berasa ya, kita telah sampai ke segmen akhir dari program kita, yaitu di Staima Podcast Ramadan Keren bareng Staima, yang tadi kita telah membahas tentang topik yang luar biasa, yaitu membahas tentang teologi pesantren dalam membangun generasi yang robbani, yang bagaimana pemikiran Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi begitu jauh ke depan. Bagaimana dalam membangun umat, membangun generasi yang unggul, beliau telah persiapkan pesantren mahasiswa Al-Hikam Malang, dan juga ada Staiman Al-Hikam Malang, yang mana muaranya adalah untuk beliau sebagai ladang dakwah beliau, sebagai tempat perjuangan beliau dalam membangun generasi-generasi yang unggul ke depannya, yang mana tadi menerapkan 3 moto di pesantren Al-Hikam Malang, yaitu ada amaliyah agama, prestasi ilmiah, dan kesiapan hidup. Baik, terima kasih Abah telah memberikan begitu banyak wejangan, begitu banyak cerita tentang bagaimana Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi dalam membangun pesantren ini, dan bagaimana pandangan ke depan Abah, pandangan dari ke depan Romo Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi, yang insya Allah mudah-mudahan nantinya beliau mendapatkan sebuah hasil yang luar biasa yang telah beliau perjuangkan dari awal berdirinya pesantren ini sampai luar biasa pesantren ini hadir di Kota Malang, tidak hanya dikenal di skala nasional maupun internasional. Sekali lagi terima kasih Abah. Terima kasih, mudah-mudahan kita ketemu lagi di Ramadan yang akan datang dan kita mendapatkan predikat sebagaimana tadi Abah bilang bahwasanya la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa.
Baik, Sobat Stayma sekalian, sebelum kita akhiri sesi podcast kita kali ini, yaitu ada informasi menarik nih. Mungkin bagi teman-teman, bagi yang punya keluarga, yang punya kakak, yang punya adik, yang sudah kelas 3 SMA, atau sekarang sedang gap year, bingung mau kuliah di mana, ada informasi menarik, yaitu penerimaan mahasiswa baru STAI Mahat Ali Kamalang telah membuka pendaftaran untuk teman-teman sekalian yang ingin bergabung menjadi bagian dari Mahasantri Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi di STAI Mahat Ali Kamalang, yaitu dari tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan 9 September 2024. Dan juga bagi teman-teman sekalian yang ingin lebih mendalami tentang bagaimana sih pendidikan di STAI Mahat Ali Kam, bagaimana sih pendidikan pengajaran di STAI Mahat Ali Kam, atau apa-apa aja sih aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan, aktivitas seru yang ada di STAI Mahat Ali Kamalang, teman-teman bisa mengikuti kami di Instagram @STAI Mahat Ali Kamalang atau di Facebook kami di STAI Mahat Ali Kamalang, dan juga di YouTube kami yang saat ini sedang teman-teman tonton di STAI Mahat Ali Kamalang. Oke teman-teman sekalian, penutup dari saya, kita ingat dahulunya Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi, apabila yang kosong adalah hatinya, maka isilah dengan zikir. Apabila yang kosong adalah akalnya, maka isilah dengan ilmu. Kesatuan zikir dan fikir akan membentuk generasi ulul albab. Oke, sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.